Halo guys, pada video kali ini saya akan memberikan review pemakaian dan sharing pengalaman raket dari Masbolt yang serinya Blade. Ini adalah raket yang menarik dengan ada yang unik di bagian frame shape-nya, dan juga raket ini memiliki jumlah grommet yang tidak biasa ya. Kemarin waktu di video awal saya mengatakan raket ini memiliki jumlah grommet 76. Kemudian ada yang meralat karena raket ini jumlah grommetnya lebih dari itu. Dan setelah saya hitung-hitung ternyata raket ini jumlah grommetnya 82 guys ya. Dan raket ini uniknya di frame shape-nya itu dia blade ya, sesuai dengan namanya blade. Jadi dia ada lancip-lancipnya. Cuma lancip-lancipnya ini tuh tidak full ya. Terutama di bagian atas ya, arah jarum jam 12 sekitarnya dan arah jarum jam 6 sekitarnya. Itu blade-nya tuh tidak simetris, tapi dia meliuk kanan kiri guys ya. Nah, tapi meliuknya tidak full ya. Karena ada raket yang meliuknya tuh full ya, tapi ini enggak ya. Jadi cuma di bagian atas sekitar arah jarum jam 12 dan arah jarum jam 6 guys ya. Tapi model seperti ini bukan hal yang baru karena sudah diadopsi di raket lain. Kemarin ada yang komen model frame seperti ini ya, frame shape seperti ini juga pernah ada di raket Mizuno yang serinya Ultrax. Saya pernah review Ultrax dan ternyata memang ada kemiripan seperti ini guys. Jadi ini bukan hal baru ya. Dan untuk frame shape yang seperti ini atau frame shape yang model-model yang ada di pasaran itu tidak menjadi apa guys ya, tidak dipatenkan di suatu brand tertentu ya. Menurut saya itu tetap dibuka ya, karena banyak raket yang kemudian mengadopsi raket lain ya, dari biasanya raket yang dari brand biasa mengadopsi raket-raket yang dari brand secara brand itu sudah punya nama yang besar seperti itu ya. Jadi tidak ada paten-patenan guys ya. Oke, seperti itu guys ya. Nah, kita akan berbicara banyak pada video kali ini ya, sharing pengalaman, review pemakaian raket ini mulai dari feeling, karakter, detail, performa, termasuk nanti jika ada yang kurang kita akan sampaikan juga guys ya. Oke, langsung aja kita mulai nge-review Masbolt Blade. Nah, raket ini sudah kita coba pakai dalam berbagai kesempatan, baik melawan musuh yang biasa-biasa aja maupun musuh yang secara level kuat ya, di atas saya bahkan ya. Dan raket ini menurut saya enak dipakai buat bermain yang biasa sampai yang dipakai untuk menuntut performa yang tinggi menurut saya guys ya. Dan video ini menurut saya bisa dijadikan bahan referensi yang bagus buat kalian yang pemula sampai intermediate sekalipun ya. Karena raket ini sudah kita coba untuk musuh yang biasa-biasa aja sampai musuh yang kuat guys ya. Nah, seperti itu ya. Raket ini kemarin dalam kondisi kosongan beratnya 84, jadi sesuai speknya. Kemudian untuk BP-nya 292, sesuai dengan speknya. Even balance 4O. Jadi raket ini ya secara feel itu dia all-round ya. Enak dipakai buat menyerang dan juga bertahan ya. Dengan melihat fisik yang ada, dengan kombinasi berat dan BP yang ada, menurut saya raket ini bisa dikatakan komplit guys ya. Untuk speed enak. Speednya enak karena BP nggak terlalu tinggi, berat juga nggak terlalu berat. Kemudian secara frame shape ada lancip-lancipnya. Jadi memiliki hambatan angin yang sedikit. Swing speednya enak, aerodinamikanya bagus guys ya. Jadi bisa diajak untuk permainan cepat. Otomatis dengan raket yang memiliki swing yang enak, jadi untuk main adu drive ini enak. Kemarin saya pakai dalam posisi di depan, enak. Dipakai di dalam posisi yang belakang pun enak. Jadi dalam permainan ganda ya, rotasi depan belakang menurut saya raket ini enak. Kontrolnya enak karena dari jumlah grommetnya yang 82. Feel yang saya rasakan dengan adanya jumlah grommet yang 82, jadi lebih maksimal. Feeling untuk kontrolnya jadi lebih enak ya. Yang saya rasakan bedanya dengan raket dengan jumlah grommet 76 dengan raket yang jumlah grommetnya 82 dengan tension yang sama. Untuk yang raket dengan jumlah grommet 82 itu feel-nya jadi terasa lebih keras guys ya, lebih rapat, terasa lebih kencang. Jadi untuk kontrol-kontrol jadi lebih enak. Dan ini juga harus menjadi perhatian kalian juga kalau kalian misalkan mencoba raket yang jumlah grommetnya 82 untuk memperhatikan tensionnya ya, karena akan terasa lebih kencang daripada raket dengan jumlah grommet 76 ataupun dengan jumlah grommet 72 guys ya. Jadi kalian harus memperhatikan itu guys ya. Nah, oke. Kemudian setelah tersetting total seperti ini, berat totalnya menjadi 92, BP-nya 293, naik dikit aja guys ya. Jadi feeling yang saya rasakan raket ini tidak terlalu berat dan tidak terlalu ringan guys ya. Nah, jadi feelingnya juga terasa balance ya. Untuk adaptasinya enak guys ya. Pertama kali pakai langsung crop ya, tidak kesulitan. Buat saya pribadi tidak kesulitan. Dan menurut saya raket ini pun, misalkan kalau dipakai kalian yang pemula pun, ini tidak akan terlalu bakalan susah untuk adaptasinya. Secara umum enak dipakai dan mudah guys ya. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, raket ini cocok buat kalian yang kelasnya pemula sampai intermediate ya. Oke, kemudian untuk stimulusnya ini dia medium guys.
Nah, kalau medium seperti ini, dari kelas pemula yang baru bermain secara tangan belum kuat, ini bisa menggunakan raket ini. Buat yang intermediate pun juga bisa menggunakan raket ini. Atau kalian yang hobis ya, bermain rutin, just having fun, mencari keringat, raket dengan stiffness seperti ini juga menurut saya masih nyaman digunakan guys ya. Oke, kemudian untuk grip size-nya ini enak ya, jadi nggak terlalu besar ya, dan nggak terlalu kecil juga. Jadi cocok buat karakter tangan Indonesia ya. Kalau saya pribadi ini grip size-nya enak ya. Jadi untuk perpindahan handlingnya untuk backhand, kemudian dari backhand ke forehand ini enak guys ya, nggak terlalu susah. Jadi untuk permainan-permainan yang menuntut tempo cepat, ini raketnya juga tetap bisa diandalkan. Untuk cat design dan finishingnya yang saya pegang ini warnanya kombinasi hitam dan kuning. Kemudian ada dua warna lain kalau kalian tertarik ya. Untuk yang saya pegang ini hitam dan kuning memiliki kon yang biasa, tapi dua warna yang lainnya itu menggunakan kon yang sudah kekinian guys. Tapi nanti ini tinggal selera. Secara performa sama aja. Kalau saya pribadi karena menggunakan overgrip yang saya setting sampai di atas ini, jadi saya tidak terlalu memperdulikan soal model konnya yang lebih kekinian atau enggak guys ya, seperti itu ya. Oke, untuk raket ini ya terpasang dengan senar dari Fly Power yang serinya FP66 J series ya, dengan tarikan crossnya 28, mainnya 26 lbs. Mesin digital dibuat 4 simpul. Hitting soundnya seperti ini guys. Oke, lumayan nyaring ya. Kalau kalian kasih senar yang lebih bagus lagi pasti akan lebih nyaring lagi guys ya. Dan raket ini juga memiliki keunikan di bentuk frame-nya yang kalau saya pribadi melihat ini kayak ada lonjong-lonjongnya gitu guys. Tapi ini bukan compact ya, dia tetap standar, hitting area-nya besar, susupportnya juga luas. Cuma dia modelnya agak kayak lancip aja di bagian atas sini guys ya. Kemungkinan ya untuk mengakali merekayasa aerodinamikanya ya biar lebih baik ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian untuk soliditasnya menurut saya oke, meskipun tidak terlalu istimewa kesolidannya, tapi dari sisi kestabilannya menurut saya sudah oke ya. Saya pribadi tidak terlalu merasakan adanya getaran yang gimana-gimana, tapi kalau dari feel solidnya menurut saya udah cukupan lah ya di harga 200 sampai 300 sampai 300 ribuan. Menurut saya ini sudah oke, sesuai dengan harganya. Oke, sebelum kita lanjut ke detail performanya, berikut kita tonton cuplikan ketika saya menggunakan raket ini dengan melawan musuh yang bisa dikatakan kuat guys ya. Oke, check this out.
Sekarang kita akan bahas detail performa untuk raket ini guys ya. Nah, menurut saya raket ini dipakai buat kalian yang pemula sampai intermediate pun bisa ya, dengan gaya bermain atau kalian yang memiliki karakter bermain itu mengutamakan keseimbangan antara menyerang dan bertahan. Enak dipakai buat apa aja, menyerang enak, bertahan enak, buat drive enak, dan lainnya enak. Secara feel itu merata enak. Nah, raket ini bisa memberikan itu guys ya. Secara power ya meskipun tidak terlalu powerful ya, mengingat BP-nya yang tidak terlalu tinggi, jadi ada keterbatasan generate power ya. Jadi nanti raket ini juga secara power nanti tergantung kalian juga. Jadi kalau kalian mencari raket yang powerful, kalian tidak bisa dapatkan di raket ini. Tapi maksimalnya impact yang bisa kalian hasilkan itu juga nanti bisa didapatkan dari swing speed yang kalian lakukan guys ya. Semakin kencang kalian melakukan swing speednya, itu nanti impactnya juga bisa lebih besar ya. Dan raket ini menurut saya kalau kalian mencari satu kali smash mati mungkin agak susah guys ya, dan susah ditembusnya, apalagi kalau kalian musuhnya kuat guys ya. Tapi kalau kalian melakukan quick smash ya dalam momen-momen tertentu yang bagus smash ini oke ya. Tapi kalau sekali smash berharap langsung mati mungkin enggak, karena kurang apa guys ya, kurang HTV menurut saya. Jadi generate powernya terbatas. Untuk power saya kasih nilai 8,5. Untuk ngelob saya kasih nilai 8,5 juga guys ya. Secara pribadi menurut saya nggak terlalu susah juga, karena raketnya juga secara berat menurut saya pas 4U, PP-nya juga pas. Jadi saya pribadi ngelob beberapa kali tidak terlalu effort, meskipun raket yang cenderung flex atau raket yang cenderung HTV pasti akan lebih mudah keluar ya powernya. Tapi raket ini masih oke lah ya dipakai guys. Oke, kemudian untuk drive, nah untuk drive ini bisa dikatakan enak juga guys. Saya kasih nilai 9 ya, karena swingnya tuh dia enak ya. Beratnya pas 4U, even balance ya, dengan BP yang nggak terlalu tinggi, kemudian didukung dari frame shape-nya yang ada lancip-lancipnya. Jadi raket ini untuk swing speed-nya tuh dia enak. Jadi untuk adu drive ini enak. Buat bermain di depan enak, di belakang pun juga enak ya. Bermain bola-bola datar dengan tempo yang cepat, ini raketnya enak, punya keunggulan di situ guys ya. Makanya kemarin waktu saya melawan musuh yang kuat, memang kan secara tempo akan lebih cepat jika dibandingkan dengan melawan musuh yang biasa aja, sekedar hobis guys ya. Jadi raket ini sangat bisa diandalkan sekali untuk itu guys ya. Saya kasih nilai 9. Untuk defense saya kasih nilai 9 juga ya. Secara feeling swingnya enak, jadi kita mau defense pun nggak susah. Shaftnya yang tidak terlalu kaku ya, ini medium, jadi memudahkan kita juga dalam melakukan defense ya. Apalagi kalau kita mengandalkan wrist, ini juga masih enak ya. Untuk drop shot saya kasih nilai 9, kemudian netting 9, control pressing saya kasih nilai 9 guys ya. Oke, seperti itu ya. Dan menurut saya raket ini di harga 200 sekian sampai hampir 300, kemudian sampai 300 ribuan secara performa, menurut saya ini sudah oke di harganya ya, dan bisa diajak untuk permainan yang menuntut performa tinggi. Menurut saya raket ini juga bisa diandalkan ya, tinggal dikasih senar yang bagus aja ya. Karena kalau kasih senar yang biasa, pasti akan effort guys ya. Nah, seperti itu guys ya. Saya kira cukup sekian review kita kali ini ya, sudah membahas lumayan banyak ya. Kalau menurut saya hal yang kurang dari raket ini apa ya? Mungkin dari feel solidnya aja. Kalau misalkan bisa memberikan feel solid yang lebih, pasti akan jadi nilai yang pasti akan bagus sekali guys ya. Tapi karena ya harganya juga ya segini ya, kita nggak bisa berharap banyak ya. Tapi raket ini udah menurut saya udah lumayan, karena bisa ditarik hingga 35 lbs. Jadi secara kekuatan frame udah oke lah ya. Buat kalian yang dalam membeli raket atau mencari raket itu sangat mempertimbangkan harga, kemudian juga pengen ya meskipun harganya terjangkau tapi performanya bagus, raket ini menurut saya bisa dijadikan pertimbangan. Apalagi kalau kalian mencari raketnya itu yang all-round, enak dipakai buat apa aja ya. Permainan-permainan cepat yang mengandalkan swing speed yang oke, raket ini bisa menjadi pertimbangan buat kalian ya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi pada video-video yang lainnya.